mau betulin rumah, nggak sempet itu kan, mau betulin rumah, mau ini nanti kita rencanakan begini-begini, diambil. Nangis nggak coba? Nangis saya bener. Bang Allah kenapa begini gitu loh, kok saya nggak dikasih kesempatan. Dadah bang. Dadah bang. Dadah. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bertemu di vlog saya. Ini Sulaiman sekarang umurnya sudah 6 bulan dan kita mau ke RSCM. Jadi Sulaiman, update berita tentang Sulaiman. Sulaiman ini dengan sindrom Prader-Willi-nya, salah satu cara treatment atau terapinya itu dengan pemberian growth hormone, hormon pertumbuhan. Yang mana pemberian hormon pertumbuhan itu akan membantu banyak hal dalam tumbuh kembangnya. Maka sebelum pemberian growth hormone itu harus dicek tiroidnya, hormon tiroidnya seperti apa. Kemarin hormon tiroidnya sempat tinggi sekali sehingga pemberian growth hormone, hormon pertumbuhannya ditunda. Tapi sekarang kita mengambil darah lagi, darahnya Sulaiman. Saya berdoa kepada Allah SWT semoga tiroidnya baik sehingga dia bisa langsung diberikan terapi growth hormone. Growth hormone itu fungsinya apa? Untuk meninggikan badan, kemudian untuk Prader-Willi syndrome ini kan membuat salah satunya badannya nanti kalau nggak dikasih growth hormone badannya jadi pendek gitu. Kemudian kalau badannya pendek otomatis nanti dia jadi semakin membesar karena Prader-Willi syndrome ini kan membuat dia merasa lapar ya. Walaupun udah makan tapi merasa lapar. Tapi dengan adanya growth hormone menolong banyak hal, salah satunya badannya tinggi dan kalau nggak salah nih teman-teman medis tolong dikoreksi kalau saya salah, tidak apa ya, lemaknya itu bisa terurai gitu. Jadi dia nggak terlalu obesitas sekali seperti itu. Nah, sekarang perkembangannya dia sudah bisa duduk seperti ini, masya Allah. Ini sebuah prestasi karena untuk bisa duduk dan tegak seperti ini, Sulaiman melakukan puluhan terapi. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah bisa duduk. Alhamdulillah dengan terapi-terapi yang dilakukan. Jadi semangat untuk teman-teman semua yang sedang melakukan treatment terapi pengobatan untuk anak-anaknya. Insya Allah selalu ada jalan dari Allah SWT. Kita akan ambil darahnya Sulaiman. Setelah itu hari ini saya janji dengan Prof Rina, dokternya Sulaiman, untuk keliling melihat anak-anak lainnya di NICU RSCM. Jadi hari ini spesial sekali buat saya. Saya tahu hari ini saya akan terasah kembali hatinya ya untuk melihat teman-temannya Sulaiman yang masih ada di NICU. Ikuti terus bagaimana perjalanan atau kegiatan hari ini bersama dengan Sulaiman. Ini dia waktu Sulaiman ambil darah lagi. Oh ya, mau cerita lagi. Sulaiman ini agak susah ambil darah karena kan dia agak gemuk ya. Jadi bener-bener susah nyari pembuluh darahnya gitu. Jadi kadang-kadang satu udah disuntik nggak dapat, disuntik lagi seperti itu. Tapi saya harap hari ini mudah-mudahan sekali aja pengambilan darahnya, sekali disuntik langsung dapat lah darahnya insya Allah. Oke Sulaiman, doain terus ya. Sulaiman sedang berproses untuk kuat dan mudah-mudahan bisa dapat terapi growth hormone itu. Selalu ada jalan insya Allah kalau kita terus berusaha. Ini dia kegiatan Sulaiman pada hari ini. Yang itu kan. Nah. Nggak apa-apa nak.
Jadi kalau ketemu pasien dengan yang nggak wajar gitu loh. Nggak wajar tuh? Nggak wajar kan, mestinya bayi itu kan nggak lemas kayak gitu. Kamu harus waspada. Kalau kamu tidak tahu, harus bertanya ke kanan ke kiri. Kan kami pun waktu itu saya nggak tahu. Tapi kita udah ngotot, ini kayaknya nggak wajar, ini nggak wajar. Berangkat dari situ, cari. Jangan, nggak apa-apa, gitu kan nggak boleh. Ini ada beberapa, nanti saya mau tunjukkan, sampai saat ini pun kita nggak tahu. Sampai saat ini pun kita nggak tahu. Apa ini gitu, ya kan? Karena nggak semua orang ngirim ke Jerman tuh berapa? 43 atau 36 juta. Mana punya, nggak mau itu. Si siapa namanya? BPJS mana mau bayar segitu. Nah tuh, kita kan tidak tahu. Ya udah, saya bilang obatin aja yang ada. Cari-cari gitu. Memang dokter Cut sama bosnya si Prof. Damayanti itu kita dedikasikan, kamu belajar itu gitu loh. Kamu belajar itu. Nah, kalau saya itu bagian emergensi. Jadi semua bayi baru lahir kalau yang ada emergensi itu pasti ke saya dulu gitu. Nah, di situ saya bilang, makanya ini kok nggak bagus. Jangan kalau lolos dari kami, udah lewat dah sana. Gitu. Nanti dokter yang sana pun nggak teliti lagi. Udah aja nanti tiba-tiba boom gitu atau banyak lah. Banyak gitu. Jadi nggak semua dokter juga paham. Harus waspada. Jadi sekarang ini sudah saatnya bahwa penyakit itu yang kelompok rare disease atau apa tuh apa istilahnya tuh, bukan infectious disease dan communicable disease. Jadi penyakit-penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi. Udah gitu jangan ribut lagi diare, pneumonia itu ada, tapi ini pun ada gitu loh. Nah, kita harus bersyukur sebenarnya ya, kalau kita itu mudah bersyukur, ini kekayaan yang Allah berikan loh. Orang lain untuk sekarang gini, sebagai dokter kalau kita itu jarang bertemu dengan pasien dan bodoh. Udah jadi ilmunya hilang nantinya gitu. Tapi begitu kita diberikan kasus, walaupun itu sulit, bersyukurlah kita, ya Allah gitu. Mohon jangan lupa, saya bilang, saya selalu mengingatkan diri saya kalau bisa minta Allah bukakan ilmu, kan gitu kan. Coba kalau kamu anaknya normal terus nggak terbuka pikiranmu, enggak, ya kan. Allah tuh pasti punya rencana yang baik dan dia tahu gitu kelebihan kamu, apa yang dia ingin titipkan. Nah, saya bilang, udahlah kita bersyukur aja gitu. Waktu di sekolah kan nanti kamu gini, nanti kamu gitu. Tahu nggak? Begitu saya menginjak udah dengan 1000 rencana gitu. Begitu saya menginjakkan kaki ke Indonesia, terus suami saya didiagnosis CA. Apa, Dok? Cancer. Cancernya nggak kira-kira lagi, cancernya itu appendix, jadi usus buntu. Yang nggak bisa diiniin, nggak bisa diituin. Bengong aja saya. Masya Allah, saya bilang. Tapi saya waktu itu nggak ngerti. Saya bilang, kenapa Allah itu begitu gitu. Tapi lama-lama sekarang saya ngerti. Ya Allah ambil. Ya coba kalau misalkan suami saya masih ada, saya nggak punya waktu banyak. Sekarang kan saya nggak punya apa-apa, ya udahlah, saya bilang. Masya Allah. Mau pulang kek, mau enggak kek gitu ya kan, bisa. Jadi mendedikasikan waktunya full. Iya, jadi Allah udah itu. Terus apakah dulu saya bingung gitu. Waduh, apa saya bisa ya sendiri? Terus saya mampu nggak gitu? Sekarang saya benar-benar saya bilang, Masya Allah, ini pengalaman saya nih. Jadi Allah ambil suami saya karena punya rencana yang lebih baik. Mungkin saya harus mendedikasikan hidup saya buat situ. Kedua, Allah tidak kurangi, malah lebih besar dari sisi finansial, dari sisi Allah cukup kan, lebih dari cukup. Saya tuh bisa
membantu adik-adik saya, ipar-ipar, semua. Coba, yang dulu nggak tahu saya, nggak tahu dari mana itu datangnya, tapi Allah kasih. Kedudukan makin ditinggikan sama Allah, gitu. Makanya saya bilang, udahlah kalau ada teman-teman yang seperti itu, ya sedih-sedih, tapi kamu kembalikan lagi, pasti Allah punya maksud, gitu. Iya, saya ingat banget tuh waktu awal-awal Sulaiman lahir kan masih shock tuh dok, masih. Pasti ada sesuatu, karena saya tuh bukannya gini ya, loh mungkin kalau orang gini, loh kamu ini asal ngomong aja, coba kamu ngerasain. Saya sudah ngerasain kan, jadi saya bisa ngomong, saya bisa merasakan bagaimana, coba bayangkan tiba-tiba, apa saya ini baru selesai gitu loh, sekolah, baru jadi dokter anak, kebetulan diambil terus disekolahkan ke Australia. Jadi selama sekolah itu saya nggak pernah jadi dokter, baru lulus, udah gitu disuruh ke Kalimantan, misah gitu, paling ya suami istri tapi jauh-jauhan gitu. Udah gitu sekolah bagian anak, repot lagi gitu. Udah lulus, suruh lagi sekolah. Ini baru selesai sekolah, udah deh, kayaknya kita nggak akan misah-misah lagi, kita mau betulin rumah, nggak sempet itu kan, mau betulin rumah, mau ini nanti kita rencanakan begini-begini, diambil. Nangis nggak coba? Nangis saya bener. Allah kenapa begini gitu loh, kok saya nggak dikasih kesempatan. Tapi Allah punya jalan lain gitu. Oh ya sudah, sekarang saya baru ngeh gitu, sekarang dulu saya marah saya, betul. Marah sambil jalan sambil marah gitu ya kan, nggak ikhlas waktu itu saya, bener, belum ikhlas. Tapi makin lama saya lihat, ya Allah gitu. Dulu waktu saya datang ke sini tuh tahun 2002, NICU yang ada tuh baru di Harapan Kita. Nah itu belum berkembang, itu aja. Jadi saya lihat di mana tuh, di mana-mana nggak ada, bahkan di sini pun nggak gitu loh. Jadi waduh, masih jauh sekali terbelakang. Nah itu yang saya tuh terkaget-kaget gitu ya. Tiba-tiba ya kan saya nggak ada lagi kegiatan kan, tapi saya juga nggak percaya diri. Tiba-tiba Allah ngasih gitu, ada saja gitu loh, ada saja direkturnya manggil, ini kamu mau dibetulkan, padahal bertahun-tahun kita minta tuh nggak berhasil. Minta apa, Prof? Itu maksudnya tuh ruangannya tuh diperbaiki, diberikan alat ronsen, apa nggak ada duit gitu. Tiba-tiba ini waktu saya datang ditawarkan, ini mau nggak yang ini gini, oh iya terus jadi kayak ngalir aja gitu kan, itu Allah yang ngasih ya kan, ngalir terus jadi saya bisa terima murid dari seluruh Indonesia. Terus akhirnya datang ke Menteri Kesehatan, itu pun dipermudah. Saya waktu itu sama Menteri Kesehatan langsung dikasih 100 miliar, 100 rumah sakit suruh dijadikan setiap tahun, berapa itu? 2005 kali, 2007 kayak gitu, lupa saya. Dikasih 100 miliar. Hah? Dalam hati saya, 100 miliar? Itu disuruh cukup nggak satu rumah sakit? Cukup, satu rumah sakit 1 miliar, beresin, betulin. Oh, kita kan kerjakan. Jadi sekarang dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu ada semua. Lucunya. Ada. Dan kita ajarkan terus, jadi biar mereka di sini kan sekolahkan. Nah sekarang saya bilang, kita langkah selanjutnya apa? Kita harus sejajar sama bangsa lain, gitu loh. Jangan mau. Karena apa? Karena kita tidak tolol, kita pinter lah gitu ya kan. Kemudian fasilitas memang ya, tapi sedikit-sedikit mulai dipenuhi. Dan pasien kita banyak, kita jauh lebih pintar gitu. Saya pasien banyak gitu. Nah, jadi saya tuh jadi yang itu yang saya bilang, saya nggak ngerti, ini pasti Allah yang punya mau. Jadi kayak di sini, kamu jadi pimpinan ini, kamu jadi pimpinan ruang Kiara itu, nanti kamu jadi pemimpin ini. Saya jadi bingung gitu, jadi pemimpin gitu. Mungkin orang melihat ini kan berhasil. Nah itu kan, jadi ya itu tadi saya bilang, kedudukan itu diberikan sama Allah,
seiringan dengan finansial. Masya Allah. Seperti itu. Saya juga kaget loh, kok bisa begini ya? Kalau saya merenung gitu kan, loh, gila ini gitu. Padahal dulu sempat, kenapa sih suami saya diambil? Oh iya, Sedih, iya. ternyata hikmahnya. Iya, saya kan kayak begitu. Makanya saya ingat banget Prof bilang, Oki, ini ada tayangannya nih. Tapi dari pengalaman saya harus memberitahukan bahwa percayalah nanti kita akan melihat sendiri bahwa Oki ini sedang dipakai oleh Allah, ya kan? Saya diperkenalkan Oki, tapi Oki sedang dipakai oleh Allah melalui anaknya ini. Dia akan mendapat tugas yang maha mulia dari Allah. Karena Allah sayang sama Oki. Saya percaya itu. Mungkin Oki digunakan oleh Allah sebagai alat untuk sesuatu. Karena saya mengacu pada diri saya sendiri. Gitu ya, jadi bukan asal ngomong. Jadi saya waktu itu juga nggak tahu kenapa Allah itu ngambil ini, ngambil itu, kayaknya sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Nih kamu begini, tapi kamu harus ikut ini saya gitu. Jadi sekarang saya bilang kalau udah kayak gini, saya pasrah aja deh, apa aja Allah ibaratnya arahkan, saya manut deh gitu ya kan. Nah seperti itu. Jadi awareness dari para tenaga kesehatan tuh juga harusnya. Dan juga orang tua harus peka ya dok ya kalau ada lihat yang berbeda. Ya gitu. Oh masa iya seminggu nggak ada anusnya nggak ketahuan gitu kan, kebangetan gitu kan gitu.